bahwasanya di dalam Kok putus suaranya. Hilang. Kok hilang suaranya? Sinyalnya hilang. Suaranya hilang. Halo Pak Hermon. Putui. Sinyalnya lagi kabur. Halo Pak Hermon. Sinyalnya lagi kabur. Tak bersahabat. halo Pak Joni. Halo Pak Halo. Hermon. Baik-baik. Ini posisi seperti ini hilang-hilang terus. Baik, kita lanjutkan ya Pak Joni ya. Bapak ulangi lagi. Rizal. Hah? Terpaut di sawit. Mohon maaf sebelumnya, ini ada sedikit gangguan terhadap sinyal nih Pak Joni. Lanjut Pak Raymond. Baik. Terkait masalah produk pertanian dan perkebunan, pada prinsipnya memang kita di lapangan, terkhusus saya pribadi memang sangat sedikit penuh tantangan menghadapi para rekan-rekan petani kita. Karena pada mereka ini kan berawal mereka itu memang udah terkonsep dengan suatu produk fanatik dengan sebuah produk yang boleh dikatakan produk kimia. Jadi bagaimana cara kita untuk edukasi ke rekan-rekan tani kita itu memang penuh dengan perjuangan, penuh dengan segala macam trik dan apapun lah caranya agar kita merubah pola pikir atau mindset rekan-rekan tani kita untuk beralih dari pupuk tunggal kimia ke pupuk anorganik ataupun organik. Nah, di situ kita mencoba selalu edukasi ke petani-petani, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan produk-produk dari PTBES yang pada prinsipnya sih sebenarnya produk PTBES ini terutama untuk produk pertanian dan perkebunan, pupuk itu mereka prosesnya pupuk ini memang konsepnya itu menghantam pada konsep tanah. Jadi di produk pupuk PTBES ini konsep kerjanya itu lebih utama dia memproses bagaimana untuk mengembalikan unsur hara tanahnya gitu. Nah, terlepas dari itu, memang sebelum kita untuk mengaplikasikan produk dari Best Farm, produk dari Eco Farming Premium, produk fotosintesa, alangkah baiknya kita dasari dulu, kita mengetahui bagaimana tekstur tanahnya, ya kan? Bagaimana bentuk tanahnya, segala macam, apa penyakit terhadap tanah tersebut, sehingga hasil dari tanaman tersebut itu bagaimana. Nah, itu memang harus kita lebih dalam lagi untuk mengetahui di mana kendala-kendala terhadap tanah tersebut gitu. Kalau prinsipnya saya selalu memberikan berupa suatu forum penyuluhan terhadap petani-petani, sehingga dari konsep kita sama-sama mengupas semuanya. Bagaimana tekstur tanahnya bagaimana, dan kandungan pupuknya bagaimana, sehingga perlahan dengan penjelasan-penjelasan yang rekan-rekan kita sampaikan semua itu mulai diterima sama rekan-rekan tani. Karena mereka ini jujur, petani-petani kita, terkhusus petani di Sumatera Barat, ya kan, petani yang ada di Riau, pekebun-pekebun, mereka sangat fanatik sekali.
fanatik dengan kandungan pupuk tunggal kimia. Pada sifatnya, pada prinsip kerjanya kimia ini memang nggak jauh prosesnya itu seperti rangsangan, hanya sebatas rangsangan. Nah, sedangkan di kandungan tanah kita itu butuh asupan nutrisi yang namanya ada unsur hara yang sehingga itu tuh bisa kita kembalikan, kita perbaiki unsur hara tanahnya. Tapi kalau hanya sebatas rangsangan, itu tidak ada kena-mengena. Sama sekali tidak ada kena-mengena terhadap bagaimana bentuk tanah kita nanti, bagaimana unsur hara tanah kita nanti. Sedangkan yang kita ketahui, kita bercocok tanam itu bukannya setahun 2 tahun lah, tapi jangka waktu panjang. Nah, disitulah kita mulai sedikit edukasi sama petani. Pada prinsipnya mungkin saya bisa sedikit menjelaskan, kira-kira kelihatan nggak Pak Joni? Kalau saya menulis seperti ini, kelihatan nggak kira-kira nggak Pak Joni atau rekan-rekan semua? Agak lebih dekat aja Pak Raymond kameranya. Agak lebih didekatin lagi ya. Baik, begini kelihatan ah? Nah, Ya, kelihatan. Baik. Langkah awalnya kalau saya sih selalu penyuluhan, saya ketemu sama rekan-rekan tani, saya langkah awal yang saya terapkan ke petani itu saya menjelaskan tentang jenis karakter tanah yang ada di daerah terkhusus untuk di Sumatera Barat dan Riau. Kita sama-sama ketahui itu ada beberapa karakter tanah atau jenis tanah yang namanya aluvial. Aluvial yang namanya latosol dan organosol, dan masih banyak lagi karakter-karakter tanah yang perlu yang kita selalu. Nah, konsep seperti ini saya selalu menerapkan, menyampaikan ke rekan-rekan tani, karena tanah ini, jenis tanah aluvial, jenis tanah latosol, organosol, dan andonosol ini karakter ini tetap masih ada, boleh dikatakan ada kekurangan-kekurangan tertentu. Seperti tanah aluvial kita bicara namanya tanah pasir lah. Tanah pasir. Ini tanah pasir ini boleh dikatakan tanah yang kurang subur. Nampak ya Pak Joni, teman-teman semua ya, kelihatan ya? Didekatkan dikit Pak Raymond. Ya gitu. Karena pencahayaan dari atas Pak Raymond agak menyilaukan. Oh gitu ya. Oh baik. Ya. Baik. Jadi kategori tanah-tanah ini di dalam kandungan tanah ini udah terdapat unsur hara tanah. Baik itu makro, sekunder, ataupun makro dan mikro. Nah, jika kategori jenis tanah ini selalu kita hantam dengan produknya namanya kimia tunggal, ini sudah tidak ada kena-mengena lagi dengan unsur hara tanahnya. Konsepnya seperti itu. Jadi seberapa besar kita mengaplikasikan pupuk kimia tunggal, itu tidak ada kena-mengena terhadap unsur hara yang ada di tanah tersebut. Sedangkan tanah tersebut kandungan makro dan mikronya itu udah lengkap dan organiknya itu udah ada di situ. Nah, bagaimana? Apa langkah-langkah kita untuk memberikan agar kandungan tanah tersebut yang adanya kekurangan di aluvial ataupun di tanah pasir tersebut bisa memenuhi asupan untuk tanaman-tanaman yang ada di tanaman tersebut. Nah, begini saya selalu memberikan edukasi kepada petani, sehingga jadi artinya gini, di saat kita mengaplikasikan kimia, kita tahu yang namanya mikro dan makro itu. Makro itu memang ada kandungan nilai N-nya.
ada kandungan nilai P-nya, ada kandungan nilai K-nya. Itu udah pasti yang ada di makronya. Jadi di pupuk kimia tunggal ini lengkap, udah lengkap juga. Tapi di pupuk kimia tunggal tidak ada kandungan-kandungan yang berupa seperti yang namanya kandungan organik yang telah terbeku di situ sehingga kandungan tersebut bisa diurai. Bisa diurai sama pupuk dari pupuk tunggal itu. Jadi dia tidak ada kena-mengena sehingga sebatas rangsangan terhadap batang. Kalau bahasanya seperti doping lah. Nah, jadi kalau kita selalu mendoping, merangsang dengan kimia, dengan kimia, jadinya kandungan unsur hara tanah itu udah berkurang. Boleh dikategorikan tanah tersebut udah nggak subur lagi. Tadinya tidak subur, menjadi tambah tidak subur. Nah, disitulah sifatnya rekan-rekan petani kita tuh pengen instan. Dia selalu pengen instan. Dia tidak peduli mau tanahnya bagaimana, yang penting tanaman tersebut ada menghasilkan, ada produksi atau produktif, ada panen, ada segala macam. Yang tahunya seperti itu. Rata-rata saya menemukan di Sumbar seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memberikan sedikit arahan sehingga mereka perlahan mereka bisa menerima dari apa yang kita sampaikan dan mereka beralih ke organik terkhusus pada pupuk dari PTBS. Nah, disitulah makanya saya mencoba sama rekan-rekan kalau bisa kita memang sebelum kita untuk menyampaikan suatu produk seperti pupuk PTBS ini, harapan saya itu memang harus kita ketahui dulu. Harus kita ketahui dulu bagaimana tekstur tanah tersebut, bagaimana keasaman tanah tersebut, ataupun kebasahannya, sehingga kita pas mengaplikasikan jikalau saat lahan tersebut boleh dikategorikan, mohon maaf kita beranalogi sedikit, lahan tersebut sakit kepala, kita pas memberikan obat sakit kepala. Tapi jikalau lahan tersebut sakit kepala, kita berikan obat sakit perut, itu udah nggak nyambung lagi. Nah, disitulah makanya kita memang benar-benar mengaplikasikan sesuai dengan langkah-langkah ataupun SOP yang ditentukan sama perusahaan terkait masalah pupuk tersebut. Nah, di sini saya selalu menjelaskan untuk bicara tanaman, salah satunya tanaman sawit, tanaman keras, tanaman tua, ataupun duren dan segala macamnya. Saya selalu mengaplikasikan dengan tahapan langkah-langkah pertama itu untuk mengaplikasikan fotosintesa. Nah, karena apa? Karena fotosintesa konsep kerjanya itu memang untuk mengembalikan, menstabilkan tingkat keasaman tanah yang tadinya tinggi, distabilkan. Kadar airnya bermasalah, distabilkan sama kandungan dari fotosintesa tersebut. Nah, makanya tahapan awal yang saya selalu terapkan ke rekan-rekan, baik itu di petani yang di Sumbar ataupun petani yang di Riau, saya selalu mengaplikasikan tahapan awalnya fotosintesa. Nah, setelah itu baru saya selalu mengaplikasikan yang namanya best farm ataupun eco farming premium. Di sini kita akan bervariasi dalam artian di saat kita pergi ke titik daerah seperti di Sumatera Barat, rata-rata di situ petaninya petani palawija, sayur-sayuran dan segala macamnya kan. Nah, kita menjelaskan ke mereka itu dari kandungan-kandungan yang ada di pupuk eco farming premium dan pupuk fotosintesa. Di Pekanbaru saya rata-rata pergi ke tempat petani-petani yang tanaman tua seperti sawit ataupun duren. Sedikit kita membahas masalah duren, rata-rata banyak pohon duren itu tidak maksimal dengan hasil produksi buahnya. Tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya kenapa pohon duren itu tidak berbuah ataupun bermasalah, salah satunya itu kurangnya dari kandungan kaliumnya.
kandungan kalium sangat kurang di situ dan asupan air pun bermasalah. Apalagi duren di rata-rata banyak ditanami di daerah seperti di tanah-tanah seperti tanah aluvial, tanah pasir putih, rata-rata seperti itu. Jadi best farm, fotosintesa ataupun eco farming sebenarnya pupuk yang sangat tepat guna sekali. Tepat guna kenapa? Kandungan yang ada di pupuk ini sangat serasi, sangat sejalan dengan apa yang ada kandungan unsur hara di tanah tersebut. Jadi mereka berproses maksimal sehingga memberikan asupan yang pas terhadap si batang melalui akar dan untuk ke buahnya. Makanya kita bicara tanaman tua seperti pupuk majemuk dari Best Farm ini, kandungan yang ada di pupuk majemuk Best Farm itu sangat dibutuhkan karena kandungan mikro dan makronya udah include di situ. Udah ada semuanya. Nah, tapi terlepas dari itu, kita tidak bisa juga mengaplikasikan di awal Best Farm. Kita selalu bantu yang namanya seperti fotosintesa itu. Karena fotosintesa dan eco farming, dia tahapan awal itu memang untuk membenahi dulu. Yang tadinya lahan-lahan petani kita itu yang sudah terkontaminasi dengan kimia dan segala macam pestisida, itu diurai lagi, diperbarui. Nah, itu butuh proses. Jadi tidak sekali kita aplikasikan langsung ada nampak perubahan, tidak. Tapi dia butuh proses. Jika kita istiqomah, jika kita bersabar, mungkin 3-4 kali pengaplikasian, yang tadinya tanah tersebut yang sudah banyak atau tinggi terkontaminasi dengan kimia, dia perlahan mengurai, membuang, membenahi, dan mengembalikan unsur-unsur hara yang ada di tanah tersebut. Nah, makanya kami dengan tim yang ada di Pekanbaru, kami selalu turun ke lapangan dalam artian tidak hanya sebatas untuk memastikan ini produknya bagus segala macam, tidak, tapi kami ingin mengetahui dulu bagaimana tekstur tanahnya, bagaimana tingkat keasaman tanah tersebut. Yang perlu kita ketahui bagaimana bentuk tanahnya dulu. Kendala tanahnya jenisnya jenis apa dulu nih. Jadi tidak semua tanah yang bisa diawali dengan best farm, tapi ada tahapan. Nah, seperti kita mengaplikasikan pupuk best farm itu, saya juga banyak menemukan di daerah Pekanbaru, banyak yang mengatakan kalau best farm ini dalam waktu 1 bulan terlihat hasil dari tanaman sawit. Tapi pada dasarnya tidak seperti itu. Kandungan yang ada di best farm itu, saya sedikit memberikan penjelasan seperti ini, Pak Joni. Lanjut Pak Raymond. Baik. Kelihatannya Pak Joni ya? Oh, kurang kelihatan Pak Raymond, agak ke depan kan Pak Raymond. Pencahayaan dari atas Pak Raymond. Tampak ya? Ya, pas Pak Raymond. Jadi, baik. Di saat kita bicara di pokok sawit, rekan-rekan tani kita kadang-kadang dia ada beranggapan di saat kita mengaplikasikan, contoh ini suatu contoh, kita mengaplikasikan pupuk di Januari, mereka beranggapan di bulan Februarinya tuh udah tampak hasilnya. Rata-rata seperti itu yang saya terima, yang saya tampung dari rekan-rekan petani kita. Tapi pada dasarnya siapapun yang menjalankan produk Best Farm buat rekan-rekan kita, ini proses kerjanya itu jikalau kita mengaplikasikan di Januari, itu akan terlihat secepatnya itu di Maret ataupun di April. Baru akan terlihat. Dan itu pun tidak terlihat langsung pada buah. Itu tidak langsung terlihat pada buah. Seperti yang kita aplikasikan di bulan pertama sampai bulan kedua,
itu akan tampak pada daun atau pelepahnya. Ini khusus buat sawit. Nah, di bulan ketiga keempat baru akan keluar dompetnya. Dan bulan keenam dan seterusnya itu baru akan nampak buah. Baru akan nampak buah. Jadi konsep seperti ini yang saya temukan di lapangan, banyak orang berasumsi kalau kita memupuk Januari, di Februarinya ini akan terlihat. Rata-rata seperti itu. Saya menemukan selalu seperti itu. Tapi pada prinsip kerja salah satu kandungan seperti nitrogen, NP-nya. Nah itu minimal dia paling cepat dia 3 bulan. 3 bulan. Paling lambat dia udah 1 tahun baru tampak proses kerjanya. Ini rata-rata dari penelitian seperti ini. Baik ini sawit ataupun duren hampir sama. Karena sawit sama duren aplikasi pemupukannya hampir-hampir sama. Per 4 bulan sekali ataupun per 3 bulan sekali. Jadi mungkin bagi rekan-rekan kita mengkalkulasi lah. Di Januari kita pemupukan itu akan nampak kelihatan paling cepat di Maret ataupun di April. Itu baru pada pelepah. Itu baru pada proses untuk daun. Nah, seterusnya baru di dompet, baru di buah. Begitu juga dengan duren. Duren juga seperti itu. Pemupukannya itu kan sekali per 3 bulan. Nah, jika ini yang kita arahkan ke rekan-rekan tani, tadinya mereka beranggapan 1 bulan ada tampak kelihatan, ataupun ada juga yang saya temukan katanya best farm ini sudah 2 minggu udah nampak. Itu mungkin ada juga sih seperti itu, tapi kan rata-rata itu tuh jarang. Nah, penyampaian edukasi seperti ini yang perlu kita luruskan ke rekan-rekan tani, jangan sehingga nanti mereka besar harapan mereka kalau 2 minggu mereka aplikasikan udah nampak kelihatan buah, artinya mereka besar harapannya kan. Jadi ternyata di saat diaplikasikan tidak tampak, tidak ada perubahan sama sekali. Disitulah banyak kekecewaan terhadap produk dari pupuk Best Farm yang saya temukan di daerah Pekanbaru. Jadi di awal itu saya jujur selama 4 bulan di awal saya pertama di sini, saya lebih banyak mengklarifikasi terkait masalah produk pupuk. Nah nanti buat rekan-rekan juga sekalian, kita juga hal ini sama-sama kita luruskan, jangan sampai nanti kalau ini jadi bermasalah terhadap Best Farm ataupun produk dari PTB sehingga image-nya jelek terhadap perusahaan tersebut. Nah, kembali lagi kita cerita kembali ke pemupukan itu seperti duren itu. Rata-rata duren itu memang yang penting sekali untuk duren jangan sampai ada kurang dari kandungan kaliumnya, bebas dari klornya. Ini yang penting dari yang kita pentingkan untuk memberikan aplikasi untuk pupuknya terhadap duren. Nah, untuk sawit pun mungkin untuk makro dan mikronya udah lengkap lah pada pupuk Best Farm tersebut. Jadi mungkin sedikit arahan dan sedikit cerita saya terhadap perjalanan saya di sini, sehingga pada prinsipnya saya berbicara seperti ini, mari kita sama-sama sebelum kita mengaplikasikan pupuk-pupuk dari PTBS, alangkah baiknya kita benar-benar turun dulu ke lapangan, jangan sampai kita salah mengaplikasikan tidak sesuai dengan SOP, sehingga jangan sampai nanti rekan-rekan tani kita itu mendapatkan kekecewaan yang besar terhadap produk tersebut. Makanya saya selalu menyampaikan, mungkin ada rekan-rekan juga yang di daerah Jawa yang turun, alhamdulillah langkah seperti itu sangat sangat tepat sekali agar kita tidak salah untuk mengaplikasikannya. Kira-kira untuk sejauh ini seperti ini penjelasan saya dari saya Pak Joni. Mungkin nanti kita lebih ke sesi tanya jawab mungkin Pak Joni. Ya Pak Raymond. Nah, kalau ada yang boleh nanti kita tanya jawab. Kira-kira seperti itu Pak Joni.
Jika ada yang salah ataupun yang kurang, saya mohon dimaafkan. Saya Ya, kembali Pak. ke Pak Joni. Ya, Pak Remon. Terima kasih kepada Bapak Remon yang sudah mentransfer ilmunya. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menambah ilmu kita semua dan menjadi bekal buat kita di lapangan dan serta kita bisa mengedukasikan pada mitra-mitra kita nantinya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya secara langsung atau via chat pada Bapak Ibu dipersilahkan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan. Di kolom chat kayaknya ada tuh Pak Joni. Ada. Belum Pak Remon. Belum. Jadi sedikit tambahan mungkin memang PR buat kita untuk rekan-rekan semua, terutama untuk petani, memang berat kita dalam menjalankan dari produk-produk pupuk tersebut. Bagaimana kita untuk merubah mindset petani itu beralih dari kimia, terutama kimia tunggal ke bahan organik. Itu memang butuh proses, bukan sekali 2 kali, tapi bisa jadi kita bisa 3 kali 4 kali untuk selalu edukasi ke mereka, karena mereka pada intinya, pada prinsipnya mereka itu pengen instan terhadap hasil dari tanaman tersebut. Disitulah kita selalu berjuang, jangan kendor semangatnya. Semoga mendapatkan hasil yang baik lah. Assalamualaikum. Aja nih. Assalamualaikum. Pak, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi, Pak. Ya Bapak. Ya, ini mohon maaf kalau putus-putus lagi di kendaraan. Ya Bapak. Itu mau Lanjut. tanya Pak Rimon. Itu kalau sawit itu ada penyakit kayaknya. Penyakitnya. Dan kalau penyakit itu bisa nggak dimainkan dengan EcoPlant Protector, Pak? Makasih. Oke Bapak. Baik. Gimana Baik, Pak Pak? Edi. Ada saya menemukan di daerah Tandun, tanaman sawit ini ada penyakit hama seperti namanya itu hama gunadarma kalau nggak salah. Jadi penyakit sawit tersebut sifatnya itu di pertengahan batang sawit dia udah keropos Pak Edi, sehingga nanti sangat mudah gampang patah di saat adanya terpaan angin. Di situ dia membuat patah. Nah, saya baru mencoba mengaplikasikan yang namanya dulunya waktu itu di awal yang ekosida Pak Edi. Oh, itu sudah. Ekosida. Tapi kan yang namanya protektor ini kan produk baru keluar, sehingga saya belum mencobakan ke situ. Tapi dari hasil ekosida ini hanya beberapa sekitar 10-20% Pak Edi yang terlihat perubahannya. Gitu. Kalau ekosida kan masih ada unsur kimia juga. Kalau EcoPlant Protector nggak pernah coba ya? Belum, untuk di daerah Tandun itu saya belum mencobakan untuk predator Pak Edi. Belum ya, karena itu juga Belum. organik juga. Jadi karena protektor cegah organik. Ya. Barangkali ada pengalaman kita minta diceritakan. Tapi kalau saya sudah mengaplikasikan protektor pada tanaman palawija yang ada di Sumbar, alhamdulillah itu rekan kita itu petani cabai mengaplikasikan protektor sehingga mengurangi hama-hama yang biasanya di sekitar situ tuh sangat rentan terhadap hama, tapi di tanaman beliau alhamdulillah terbentengi dari hama-hama. Tapi saya mengaplikasikan protektor itu sejak dari awal. Berapa dia aplikasi? Bagaimana Pak Edi? Pada hari keberapa di aplikasi? Saya mengaplikasikan Eco Protector itu seminggu ataupun paling lambat 3 hari sebelum pembibitan di lahan tersebut.
H-9 ya, H-7 ya. H-5 saya mulai, paling sedikit H-3 saya sudah memulai mengaplikasikan itu Pak Edi. Nah, setelah itu, setelah 10 hari setelah penanaman, saya semprotkan lagi. Jaraknya per 20 hari sekali. 10 HTS ya. Ya. Segini, Mi. Sampai ke umur berapa? Udah ditumis, nggak usah pakai cabai. Sampai saya 6 kali pengaplikasian Pak Edi. Nanti ini ditumis, kasih air. Jarak setiap aplikasi? Di 6 kali pengaplikasian di umur tanaman cabai itu di umur 40 hari. Oh. Jadi setiap 10 hari sekali ya? Ya, karena di daerah Sumbar itu kan iklimnya tidak begitu baik. Kadang-kadang dari iklim ini kan hama ini bisa juga berpindah Pak Edi, sehingga saya selalu ngejor mengaplikasikan protektor, setidaknya bisa membentengi tanaman tersebut Pak. Jadi kurang yang mati dan buah lebih banyak gitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya, ya. Remon, izin Pak Remon. Ya. Ini ada yang bertanya lewat chat. Ada sekitar 2-3. Tapi yang pertama dari Pak Yudi. Pak Wahyudi ya. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi bertanya nih Pak Remon. Bagaimana aplikasikan pupuk untuk pohon vegetatif? Yang masih perlu, yang baru pertumbuhan awal itu. Pertumbuhan awal ya Pak ya? Mengaplikasikan pupuk yang untuk mana nih yang bagus? Baik Pak, mungkin di tanaman vegetatif ini kita bisa memulai dari tahapan pemulihan dari eco farming ataupun fotosintesa, eco farming premium ataupun fotosintesa. Nah, untuk takarannya di sini yang saya perlu, mungkin kita nggak tahu nih, dari takaran eco farming premium ataupun fotosintesa itu saya mengaplikasikan, kalau bicara lahan ya Pak, kita tergantung dari lahan. Kalau lahan itu luasnya 1 hektar, misalkan ya Pak ya, luas 1 hektar, kita mengaplikasikan 1 saset itu ataupun 1 botol itu untuk 1 hektar. Tapi kalau lahannya seperti tanaman vegetatif seperti itu, mungkin kapasitas lahannya tidak begitu luas, sehingga kita bisa menakarkan tadinya 1 botol itu untuk 1 hektar. Kalau seandainya lahan Bapak ada sekitar 500 meter persegi sampai 1000 meter persegi, itu cukup 1/4 ataupun separuh dari pupuk tersebut. Nah, kita cara aplikasinya pun seperti biasa yang kita buatkan biangnya, cuman takarannya aja dikurangi Pak. Karena lahan kita kan berbeda-beda nih gitu. Di dalam pot nih buah anggur. Ya, itu dia kan. Kalau seandainya di dalam tanaman pot itu, mungkin kalau kita boleh katakan mungkin ada 100 pot atau 50 pot, itu nggak mesti harus satu saset ataupun 1 botol eco farming premium. Cukup 1/3 ataupun 1/4-nya aja. Sedangkan 1 bagian dari eco farming premium, kalau 1 tube itu kita bagi 4, pembagian pertama itu kita bisa mendapatkan 4 tank. 4 tangki Pak. Kalau kita sistemnya semprot ya Pak ya. Kalau dikocor? Kalau dikocor itu kita beri aplikasikan aja sekitar 1 pokok itu 1 liter aja Pak. Gitu. Oke. 1 liter aja. Ini baik yang eco farming maupun yang Fotosintesa. Fotosintesa ya. Ya. Nah, nantinya mungkin Bapak bisa mengaplikasikan mungkin per 7 hari ataupun per seminggu bisa diaplikasikan lagi seperti itu. Rotasinya Pak. Ini kalau misalkan ini kita salah aplikasi, misalkan harusnya farming premium atau fotosintesa, ternyata kita salah
ke slow release itu akibatnya apa, Pak? Akibatnya itu saya rasa tidak ada berpengaruh. Tapi kalau Ada. seandainya kalau slow release itu kan sebenarnya kan rata-rata kan untuk tanaman tua, Pak. Tanaman tua, Ya, ya, ya. tanaman besar lah. Ya, ya. Artinya biasanya, tapi bisa juga sih slow release diaplikasikan kepada tanaman seperti apel ataupun sejenisnya, ataupun sayuran palawija bisa juga. Tapi kan ada, sedangkan di sini ada yang namanya eco farming dan fotosintesa. Ya. Ya, kita aplikasikan aja dulu itu, Pak. Semakin banyak Bapak mengaplikasikan namanya eco farming premium ataupun fotosintesa, itu dosisnya tidak bermasalah, Pak, dalam artian semakin banyak semakin baik, Pak, Oh, jadi konsepnya. Apalagi kebanyakan nggak tanaman akan pot, bikin mati gitu ya? insya Allah enggak, Pak. Insya Allah enggak, Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak Remon, ini ada Ibu Leli yang mau bertanya langsung nih, Pak Remon. Ya. Ya, silakan Bu Leli. Halo, Ibu siapa, Pak John? Ibu Leli, Bapak. Silakan Ibu Leli. Ya, sambil menunggu Pak Remon, ini ada dari SW13 Pak Remon. Ya. Lewat chat. Usia durennya 4 tahunan Pak Remon. Tapi setiap berbunga, dia rontok dan berulat. Apakah ada solusinya? Dia bertanya seperti itu Pak Remon. Terima kasih. Baik. Dengan SSW berapa itu Pak Joni? 13 Pak Remon. Baik. Kerontokan bunga pada duren itu banyak faktornya. Salah satu faktornya itu mungkin salah satu dari iklim. Itu yang pertama. Iklim dengan iklim curah hujan yang tinggi ataupun ke cuaca segala macam, udah gitu pemupukan. Nah, mungkin di pemupukan ini yang perlu kita terapkan, kita carikan, kita aplikasikan pupuk yang benar-benar banyak kandungan kaliumnya. Karena di duren rata-rata yang lebih fokus itu tuh kandungan yang lebih sangat bermanfaat di duren itu kandungan kalium. Nah, di sini di Best Farm ini udah include semuanya, udah ada semuanya kandungan kalium. Jadi mungkin kita bisa mengaplikasikan namanya Best Farm tersebut sehingga tadi kerontokan-kerontokan tadi, gugur bunga tadi segala macam, insya Allah itu akan teratasi. Jangan lupa juga kalau kita ada kebun duren, mungkin dalam skala besar lah, ataupun ada berapa puluh batang, kalau bisa kita buatkan seperti drainase juga. Jadi tanah di duren itu memang sangat membutuhkan air juga, kandungan air sangat dibutuhkan juga sama duren. Dari Ibu siapa itu Pak John? Oh, ini New Ambassador nih Pak Remon, Pak Yakub, Pak Remon. Oh, Pak Yakub. Gimana Pak Yakub? Ini ada Ibu. Oke, Pak Remon, ini ada Ibu Elmianti nih mau bertanya nih Pak Remon, langsung kayak ini Pak Remon. Oke, silakan Ibu Elmianti, SSW 31. Itu Pak Remon. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Remon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Elmi. Malam Pak Remon. Ini saya mau bertanya, kan saya punya pohon kelingking tuh ya Pak Remon ya. Lengkeng Itu ya. saya pupukin, udah saya pakai apa namanya pupuk slow release itu udah 2 kali. Terus pakai lagi pupuk eco farming itu ya udah saya semprotin juga itu. Hanya kenapa dia hanya daunnya aja yang lebat kayak gitu. Nah, waktu per 2 bulan itu kan begitu lebat itu saya papas tuh. Pikir saya kan apa terlalu banyak daun. Akhirnya kan saya papasin tuh. Akhirnya kan tumbuh lagi itu daun yang muda-mudanya kan.
Saya kasih lagi itu pupuk yang eco farming kan, tapi belum buah-buah. Iya, Gimana Bu. itu? Itu yang eco farming udah berapa kali Ibu aplikasikan, Bu? 2 Yang kali. premium ya? Ah, 2 kali. Mungkin boleh Ibu aplikasikan yang ketiga kalinya. Mungkin kita bikin metodenya seperti ini, Bu. Di satu batang itu, di batang tersebut, Ibu buatkan yang namanya biopori, Bu. Biopori dalam artian Ibu gali 4 lubang di sisi atas, bawah, kiri, kanan dengan kedalaman 10 sampai 15 cm lah. Ya, enggak, ini masalahnya dia tanahnya kan kalau waktu itu saya bawa pulang ke kampung buat mupukin duren, itu alhamdulillah buahnya lebat banget ya kalau di kampung. Mungkin cocok dengan pH tanahnya. Nah, ini yang kelingking saya ini depan rumah, posisinya kan di depan, di pinggir antara tembok rumah sama jalan. Nah, terus dekat juga kan dia dengan pohon mangga. Nah, gitu tuh biar dia berbuah, bagaimana cara memupuknya kalau di dalam perumahan kayak gitu. Kalau di perkebunan, alhamdulillah itu lebat banget emang Iya, kalau Bu, ya. untuk durian. Bisa Berarti saya. nggak ada ruang ya, Bu ya, nggak ada ruang untuk membuat Betul. 4 lubang di sisi di batang itu ya, Bu ya. Rindang banget daunnya, sama daun doang, nggak ada buah. Kalau bisa mungkin Ibu bisa aplikasikan lagi. Karena gini, saya kalau sudah 2 sampai 3 kali rekan-rekan saya mengaplikasikan pupuk Wespan dia ada perubahan, tapi hanya sebatas bunga ataupun daunnya rimbun. Nah, saya menerapkan metode yang namanya biopori, Bu. Biopori itu menggali di 4 sisi sehingga satu lubang per satu sisi itu saya siramkan namanya eco farming premium 0,5 liter per satu lubang. Oh, Jadi 0,5 liter. saya butuhkan untuk satu pokok itu 2 liter per satu pokok. Dia ngaruh nggak kalau berdekatan sama mangga? Maksudnya batang lengkeng Ibu itu berdekatan? Batang kelingking dengan batang mangga itu berdekatan, jaraknya itu batangnya itu sekitar 1 meter. Oh, Ngaruh dekat nggak? sekali ya, Bu ya? Nggak Kan apa-apa, Bu. Itu kena umur pohon ini kelingking sama mangga tuh sekitar 7 tahun. Berarti masih terlindungi yang buah lengkeng Ibu dari pohon mangga gitu maksudnya? Sedikit. Karena kan saya kan belinya cangkokan ya, jadi nggak begitu besar itunya pohonnya. Jadi masih sekitar segede peralon lah pohonnya itu. Kecil kan karena cangkokan. Belum pernah berbuah, saya udah mupukin berapa kali. Mungkin saran saya, Bu, yang pertama dari pohon mangga tadi Ibu tuh di apa namanya istilahnya itu, kalau daunnya rimbun di pohon mangga artinya pencahayaan terhadap tanaman lengkeng Ibu itu terbatas. Nah, di situ coba Ibu berikan solusinya, mungkin bisa ditebas atau dibuangin sedikit daun-daun mangganya sehingga pencahayaannya merata kepada pohon lengkeng, dan Ibu aplikasikan lagi yang namanya premium dan Ibu aplikasikan lagi untuk base farm-nya. Ya, tapi kan di masjid, di masjid itu kan pohon kelingking itu nggak ada dihalangin sama pohon yang lain. Nah, saya lakukan dengan hal yang sama, saya kasih pupuk kayak begitu juga. Tapi belum buah juga sampai sekarang. Tadinya saya ngarepin kan pohon kelingking yang depan masjid itu kan berbuah. Kalau dia berbuah kan saya cepat gitu loh, narik mitra dari perumahan saya gitu tadinya. Tapi belum buah, udah berapa kali saya pupukin itu. Udah 2 kali ya, Bu ya? Iya, gitu. Ya, jadi gini, betul sesuai yang saya sampaikan tadi, Bu. Ada tekstur tanah yang mungkin yang 1 kali ataupun bahkan 2 kali pemupukan akan tampak perubahan. Ada. Tapi ada juga yang tekstur tanah yang bisa jadi 3 sampai 4 kali bahkan 5 kali pemupukan dia baru nampak perubahan, mengeluarkan bunga. Nah, hal ini jadi yang perlu sebaiknya kita pakai pupuk apa tuh biar dia cepat gitu berbuahnya?
Ibu tetap mengaplikasikan pupuk yang namanya best farm tadi, Ibu tetap aplikasikan yang namanya eco farming premium. Mungkin tadinya kan baru 2 kali Ibu aplikasikan, Betul. ya kan? Ya nggak apa-apa Ibu berlanjut. Tadinya Ibu sekali berapa mengaplikasikan? Kalau untuk slow itu saya kasih satu pohon tuh satu. Satu pokok 1 saset. Nah, Selama terus saya berapa pakai kali baru saya tanamkan 1 kali. Nah, terus saya pakai eco farming itu udah 2 kali saya semprotin sama daun sama pohonnya. Nah, di situ tuh langsung rindang itu apa daunnya yang lebat. Buahnya Ya. kagak ada. Ya rata-rata kan prosesnya itu kan terlihat pada daun-daunnya dulu, Bu. Kan dari pembuahnya kan bermulai dari situ karena stomatanya nutrisi yang diterima sama si batang itu kan berproses berfotosintesis itu kan di daunnya dulu ya Ibu ya. Jadi mungkin di daun nampak perubahan. Nah, saran saya Ibu aplikasikan lagi. Tadinya baru 2 kali, Ibu aplikasikan lagi untuk yang 3 kali. Dan satu lagi, biasanya Ibu 1 pokok 1 saset, coba Ibu bikin 2 titik, Bu. 2 titik. Dalam artian gini, 1 pokok 2 saset. 1 pokok 1 pohon 2 saset. Ya, benar. Itu kiri dan kanan. Oh, kiri dan kanan kondisi yang belum berbuah ya. Ya. Boleh. Ibu aplikasikan seperti itu. Yang premiumnya jangan sampai tetap Ibu semprotkan Ibu atau Ibu kocorkan juga terus. Ya, siap. Kalau perlu premiumnya itu mungkin bisa jadi sekali seminggu Ibu semprotkan karena kan untuk berapa pokok ada di situ, Bu? Ada 4. Ada 4 pokok. Berarti kan untuk sekali seminggu itu masih bisa lah dalam 1 saset ataupun 1 botol premium berapa kali pemupukan masih bisa itu kan, Bu. Jadi Ibu bagi-bagi aja, bagi 4 ataupun nanti bagi 8 boleh juga. Siap. Pokoknya dalam satu botol Eco Farming Premium itu bisa 4 cap, 4 tangki sampai 8 tangki, tergantung dari keadaan keasaman tanahnya gitu. Siap. Ibu besit. 6463. Di koma ya Bu ya. Ibu. Itu boleh juga sebelum disiram di dalam bioporinya itu kasih dah kotoran hewan kering, kayak sapi lah, kayak kambing dan sebagainya. Nggak ada di sini. Hah? Nggak ada. Di mana Ibu letaknya? Di Cilengsi Kelapa Nunggal. Nggak ada nyari kotoran sapi. Ada yang jual kotoran hewan amoniak tuh untuk campuran itu sehingga nanti terjadi fermentasi. Ya, kohe itu kalau bisa bagusnya kohe itu bagusnya kotoran sapi, Bu, yang sapinya, Bu. Ya. Siap. Pak Remon, ini ada lagi bertanya nih Pak Remon. Ya, Pak John. Oh, ini dari Pak Muslim. Pak Muslim dari SW15 nih Pak Remon. Apa ini? Halo Pak Remon. Ya John. Ya, ini terkait penetapan dan tanah secara singkat dan tepat Pak Remon. Dengan Bapak dari SW15 Pak Remon. Baik, sebentar Pak John. Apa pertanyaannya Pak John? Penetapan tanah secara singkat dan tepat dengan cara sederhana Pak Remon. Untuk kadar tanahnya Pak, untuk kadar tanahnya. Ya, untuk kadar tanahnya Pak Remon. Ya. Silakan Pak. Kadar tanah dalam artian gini. Kita bicaranya masalah ini jenis tanahnya dulu, tanah apa di daerah situ, Pak? Merah, tanah merah. Oh, tanah merah. Tanah merah itu boleh dikatakan tanah pasir merah ataupun tanah liat ya, Pak ya. Ada yang kering, ada pun yang basah. Pada prinsipnya, tanah merah itu kandungan airnya sangat minim. Sehingga keasaman tanah itu sangat tinggi, Pak. Ya. Jadi memang kalau kita bicara tanah merah, bahasanya kita itu seperti pori-pori tanah itu sangat rapat sekali sehingga sangat
tidak mudah serapan air untuk masuk ke dalam, sehingga si akar itu tidak bisa memberikan nutrisi ataupun serapan air ke batang. Jadi tanah merah itu dikategorikan tanah yang tingkat keasamannya sangat tinggi. Nah, terlepas dari itu, kita bagaimana cara mengurainya, memecahkan masalah seperti itu, kita bisa mengaplikasikan yang namanya fotosintesa, Pak. Fotosintesa itu menormalkan atau menstabilkan tingkat keasaman pada tanah tersebut, sehingga memberikan serapan air yang kadar mineralnya itu baik terhadap si akar. Gitu. Jadi yang cocoknya dengan fotosintesa. Fotosintesa, Pak. Fotosintesa. Nah, saya untuk fotosintesa, untuk kalau seperti tanah merah ataupun tanah liat ataupun tanah pasir putih, saya selalu memberikan jor. Selalu memberikan jor, sehingga dalam satu saset itu saya mendapatkan sekitar 4 tank. Yang isi satu tanknya itu sekitar isi 16 liter, Pak. Oh ya. Jadi saya jor sebanyak mungkin. Bagaimana Bapak? Ya, makasih banyak Pak. Pak Raymond, makasih ya, Pak, banyak. Sama-sama Pak. Ya, benar. Teman, ini ada yang bertanya juga nih, tapi di luar dari temanya durian nih Pak Raymond. Ini ada yang menanya ke cabai, sayuran gimana Pak Raymond? Tanyanya Pak John? Oh, itu dari ya SSW 1. Kalau untuk sayuran dan cabai pakai pupuk apa Pak? Bagaimana mengaplikasikannya gitu? Silakan Pak. Untuk sayuran ataupun cabai, kalau seandainya kita mengaplikasikan dari awal, alangkah baiknya sebelum kita pembibitan atau penyamaian, kita aplikasikan yang namanya fotosintesa dulu di tempat penyamaian tersebut. Nah, setelah kita siramkan fotosintesa, baru kita setelah berapa hari setelah itu, baru kita semaikan biji dari cabai tersebut. Nah kan, setelah ada pertumbuhan di tempat penyamaian, sebelum memindahkan bibit cabai tadi ke lahan sawah ataupun lahan ladang yang akan kita tanami, itu lahan tersebut kita siram lagi dengan fotosintesa. Nah, dia ada 2 konsep di sini. Kalau kita mengaplikasikan dari awal, konsepnya seperti itu. Dari pembibitan atau pembenihan, kita hantam dulu di lahannya dulu. Tetapi kalau tanaman tersebut sudah ada dengan umur yang kecil, nah kita bisa langsung aja memakaikan fotosintesa di awal dan eco farming premium setelah itu. Gitu. Ini dengan Ibu siapa Pak John? Ini dengan Ibu apa Bapak ini? Itu Pak. Ibu Koyah, Ibu. Ibu Koyah. Ya, Ibu Koyah Bapak. Tanaman cabenya udah umur berapa Ibu Koyah? Assalamualaikum. Iya Pak, saya Koyah. Saya baru mau mulai aja sih Pak, mau coba tanam cabai. Jadi bagaimana tanah itu, terus aplikasinya gimana, pakai pupuknya apa. Baru mau coba sih Pak. Oh, baik Bu, itu bagusnya kayak gitu Bu. Kalau Ibu dari awal, mulai dari pembibitan. Mulai pembibitan. Ya. Di lahan pembibitan Ibu, di tempat persemaian itu, iya. Langkah awal yang Ibu terapkan itu, Ibu siramkan dulu yang namanya fotosintesa. Ukuran airnya Pak? Ibu ada kapasitas berapa luas lahan yang akan ditanamkan cabai itu Bu? Kecil sih Pak. Oke. Untuk fotosintesa bisa Ibu aplikasikan itu setengah sendok, ujung sendok teh ya Bu ya. Fotosintesa Ibu masukin ke ya. Ibu campur dengan air yang 1 ember aja Bu, 1 ember yang 5 kilo ya, yang biasa, yang standar. Iya. Nah, Ibu siram aja seperti itu.
Airnya 5 kilo ya Pak? Ya, berarti kalau sekitar berapa liter itu ya? Ember yang 5 kilo itu. 7 liter. Ada Di kali awal Pak seperti 5 itu. liter? Ada kali Pak 5 liter? Ya, lebih kurang lah Bu, lebih kurang. Nah, setelah iya. itu baru Ibu setelah itu baru Ibu tabur lagi lah benihnya ataupun biji-bijinya, bibitnya Ibu Iya. tabur. Nah, dalam pertumbuhan dalam beberapa minggu setelah itu dia kan nampak pertumbuhan itu Bu ya. Iya. Dia nampak pertumbuhan. Nah, di situ baru Ibu aplikasikan yang namanya premium. Ya kan, setidaknya nanti di premium itu memberikan imun pada tanaman tersebut. Batang yang kecil itu udah terbentengi dengan imunnya, Bu. Nah, Ibu semprotkan lagi yang namanya Eco Farming Premium. 2 hari ataupun 3 hari sebelum Ibu memindahkan ke lahan yang Ibu tanam, Iya. ya Bu ya. Nah, itu lahan yang tadinya mau Ibu tanam itu Ibu semprotkan juga yang namanya fotosintesa. Tanahnya Pak? Ke tanahnya. Ya. Sesuai dengan takaran luasnya di situ berapa, Ibu bisa menakarkan. Nah, Ibu semprotkan itu lahannya lagi. Iya. Jadi barulah Ibu pindahkanlah namanya bibit tadi ke lahan tersebut. Iya. Nah, setelah itu baru aplikasikan sesuai dengan 7 HST, ya kan, 14 HST gitu dan seterusnya. Nah, itu Ibu gandeng terus dengan fotosintesa, Eco Farming Premium, Ibu gandeng terus per 4 hari ataupun per 5 hari gitu kan. Misalkan contohnya 7 hari HST Ibu aplikasikan Eco Farming Premium ya. 10 hari setelah itu di 10 harinya Ibu aplikasikan fotosintesa. Ya. Ke 15 hari setelah itu Ibu aplikasikan premium lagi. Nah, Jadi ganti-ganti ya Pak? Ya, ganti-gantian. Nah, Ibu lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya itu baik, berarti Ibu tidak perlu lagi mengaplikasikan yang namanya protektor. Tapi kalau ada indikasi sedikit ada bermasalah pada daun, ataupun agak mengering ujung-ujung daun ataupun batangnya, disitulah Ibu bisa mengaplikasikan namanya protektor. Gitu, Bu. Iya, Pak. Oke, Ibu. Jelas, Ibu. Insya Allah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini ada dari Lampung nih, Pak Raymond, Bapak Mamat Rahmat. Bapak yang bertanya ini, Pak Raymond, kebiasaan di Lampung itu setelah panen jagung, ditebang, terus langsung ditanamin jagung. Apakah bisa seperti itu, Pak Raymond? Dan pupuknya, apakah bisa pakai pupuk base farming ini, Pak Raymond? Baik. Berarti tunggulnya ya Pak ya, tunggulnya itu masih tinggal ya Pak. Kalau seperti itu berarti konsepnya tunggul jagung itu tinggal. Berarti di sela-sela tunggul itu ditanamkan lagi, kan begitu konsepnya ya? Sepertinya seperti itu nih Pak Raymond, pertanyaan Bapak Mamat dari Lampung nih Pak Raymond. Apakah bisa pakai pupuk base farming Pak Raymond? Kebiasaan petani di sana Pak Raymond, setelah panen tebang tanam gitu. Apakah bisa pakai pupuk base farming? Base farming bisa kalau kita aplikasikan secara seperti penyemprotan, artinya bisa kita hancurkan, kita larutkan dengan air. Tapi kalau untuk satu saset untuk sekian pohon jagung mungkin kos kita banyak. Tapi kalau kita aplikasikan, kita larutkan ke air masih bisa. Tapi saran saya itu di Eco Farming Premium pun sangat baik juga diaplikasikan. Jadi nggak masalah kalaupun seandainya batang ataupun tunggul jagung itu masih tetap di tempat dan kita tanam di sisi di antaranya lagi, itu tidak, bagi saya itu tidak masalah. Itu hanya memperingkat kerja rekan-rekan tani di situ. Gitu Pak. Gimana Pak Mamat? Oke Pak Raymond, ini ada lagi dari Pak Bapak ini apa Ibu ya? Sardani. Bapak Sardani. Pupuk untuk padi Pak Raymond, pengen jelasnya hasilnya seperti apa? Terima kasih katanya Pak.
Kalau pupuk untuk padi, ini kebetulan kakak kandung saya sendiri, Pak John. Kakak kandung saya sendiri mengaplikasikan fotosintesa. Biasanya kakak saya itu kalau setelah panen padi, seharusnya dia kembali dulu ke ladang. Dia kembali dulu ke ladang, setelah ladang baru padi lagi. Tapi di sini kami menerapkan setelah panen padi, balik batang, Pak John. Artinya balik batang, kembali ke padi lagi. Nah, biasanya kalau seperti itu, panen padi yang kedua kali itu sangat turun hasilnya. Sangat turun hasilnya. Jadi, waktu itu kami mengaplikasikan fotosintesa sama eco farming, saya sendiri yang turun ke sawah beliau. Setelah di awal itu setelah dibajak, saya siramkan dulu semuanya pakai fotosintesa. Dengan luas lahan yang sekian meter persegi, saya aplikasikan 2 saset fotosintesa dan saya tambahkan mengaplikasikan ke benih padi tersebut. Gitu, Pak John. Sesuai tadi yang saya sampaikan, sama halnya dengan ibu yang menanam cabai tadi, saya terapkan seperti itu. Jadi sebelum pembenihan di lahan benih itu saya siramkan juga fotosintesa, saya ditabur benih padi ke lahan tersebut. Dengan tumbuhnya benih padi tadi, saya semprotkan fotosintesa, tahapannya seperti itu. Nah, sebelum dipindahkan benih padi ini ke sawah, saya semprotkan lagi nama fotosintesa gitu. Nah, di situ baru setelah tanam, 7 hari setelah tanam, eco farming premium, 14 hari setelah tanam, fotosintesa, dan seterusnya. Nah, hasilnya alhamdulillah tidak jauh, memang agak menurun, tapi turunnya itu tidak terlalu jauh. Hanya kurang beberapa, kalau orang Padang bilang karung atau goni lah. Hanya tadinya 37 karung, di tanam pertama 37 karung, ini hanya berkurang hanya 2 sampai 3 karung. Biasanya penanaman yang kedua kali padi diterapkan seperti itu, biasanya kurangnya itu 10 karung, bahkan sampai 15 karung. Kalau balik batang tadi, istilahnya balik batang namanya kalau di orang Padang bilang. Itu sangat turun sekali. Tapi kalau seandainya dari padi kita ke ladang dulu, ke ladang, habis dari ladang ke padi lagi, itu hasilnya tetap sama. Gitu Pak John. Oke. Pak Sardani, Pak Remon. Ya. Ini ada lagi nih Pak Remon, kayaknya sepertinya ada banyak pertanyaan nih Pak Remon. Kalau untuk mengaplikasikan awal pohon alpukat, apakah langsung pakai SR atau fotosintesis dulu? Dari Edi Rita SW32 Pak Remon. Tetap di awal saya aplikasikan fotosintesa karena kerja fotosintesa ini sangat sangat penting sekali kerja ini untuk mengembalikan, menstabilkan pH tanah. Jadi itu sangat di awal saya selalu mempergunakan fotosintesa. Tahapan berikutnya baru namanya best farm dan eco farming. Tapi setiap apapun tanaman, dimanapun jenis tanah, saya selalu mengaplikasikan fotosintesa. Karena dari kandungan fotosintesa itu memberikan mana kandungan yang tidak bermanfaat untuk tanaman sehingga memberikan manfaat untuk tanaman. Salah satunya keasaman tanah itu sangat tidak baik untuk tanaman. Tetapi dengan fotosintesa bisa mengembalikan, menstabilkan tingkat keasamannya gitu. Jadi di awal saya selalu menerapkan fotosintesa. Oke, Bapak Edi Rita. Dan bagi teman-teman semua, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Remon, saya mau bertanya. Waalaikumsalam Ibu. Dari mana Ibu? Ya, saya Ibu Nur Hasanah dari SSW 28. Ya Ibu. Terima kasih Pak Remon dan Pak Joni. Saya mau bertanya ini. Saya kan punya pohon jeruk nipis sama pohon sirsak ya. Terus pohon jeruk nipis ini udah
umurnya 5 tahun. Terus setelah pengaplikasian 3 kali, alhamdulillah tuh daunnya lebat, pohonnya juga banyak, buahnya juga banyak dan besar-besar pohon jeruk nipisnya. Tapi kenapa ya kok pohon sirsaknya itu nggak berbuah gitu? Belum berbuah juga sampai sekarang. Di lahan yang sama, Bu? Lahan yang sama, itu kira-kira 2 meter jaraknya. Dengan aplikasian yang sama juga ke pohon sirsaknya, Bu? Sama. Oke. Jadi gini, Bu, mungkin dengan jarak seperti itu, Ibu lebih prioritaskan lagi untuk pemakaiannya pada tanaman sekitar untuk sirsaknya, Bu. Ibu lebih prioritaskan lagi di situ. Namanya sirsak ini dan jeruk nipis ini kan dalam artian akarnya itu sangat berbeda. Ada yang serabut dan ada yang tunggal, Bu, ya. Jadi kalau seandainya akarnya serabut, lebih dominan mereka lebih banyak mengisap, Bu. Sehingga di jeruk nipis itulah banyak yang sebagian akar-akar kecil serabutnya itu mengisap untuk tanaman dari pupuk yang Ibu berikan itu. Jadi mungkin bisa Ibu aplikasikan prioritas pada sirsaknya. Gitu, Bu. Iya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Bapak, Ibu, sahabat semua, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Remon, Pak Joni. Malam, Bapak. Malam, Bapak. Saya Iwan dari SSW 31. Iya, yang terhormat Abi Masuri, Umi, Tika, Pak Hairi, dan teman-teman yang lainnya. Maaf saya terlambat karena dalam perjalanan keluar kota. Ini langsung aja kepada Pak Remon. Pak Remon, saya punya pohon durian. Itu ada 50 pohon, kira-kira yang jadi 30 pohon. 3 bulan yang lalu, saya kasih floriris. Alhamdulillah berbunga. Ada berbunga, ada 11 berbunga. Terus kemarin saya pikir yang lainnya kok belum pada berbunga. Saya kasih lagi floriris lagi. Masing-masing 2-2 lagi, karena saya tanya teman-teman di seminar, tambahin aja lagi di gas gitu. Saya tambahin, malah yang 11 pohon pada rontok ininya bunganya. Sekarang masih ada 1-2 sih nyangkut, yang ketinggalan. Nah, ini apakah nanti dia berbunga kembali atau tidak nih Pak Remon, mampu tunjuknya? Oke. Kalau durian seperti itu, Pak, Bapak mungkin udah 2 kali ataupun 1 atau 2 kali mengaplikasikan florilis. Bunga durian itu bisa jadi, Pak, mungkin dari 10% itu hanya beberapa persen, Pak, yang akan menjadi buah. Seperti mitra saya waktu di Belilas, baru kemarin saya baru balik dari situ beberapa hari yang lalu. Tadinya memang bunga itu lebat sekali, Pak. Banyak sekali bunganya. Tapi hanya beberapa persen yang menjadi buah. Nah, artinya itu tuh udah suatu kewajaran, dan keguguran bunganya itu mungkin berpengaruh pada iklim. Nah, pada tanaman durian Bapak yang tadinya ada yang berbunga dan di sisi lain ada yang tidak, mungkin aplikasinya yang mungkin akan ditambah, Pak. Dan di saat dia sudah berbunga dan sudah menjadi buah sebagian, dia itu tidak akan berbunga lagi, Pak, dengan musimnya gitu. Mungkin menunggu musim berikutnya gitu, Pak. Nah, udah berapa kali yang Bapak aplikasikan namanya Best Farm? Dan berapa titik yang Bapak berikan gitu, Pak? Kalau slow release saya rutin ya, tetapi kalau untuk eco farming-nya kemarin baru 1 kali. Waktu setahun yang lalu juga ada 8, yang 7 rontok, yang 1 tidak rontok, jadi lumayan buahnya hampir 100 sampai 100. Tapi yang jadi karena saya tidak seleksi alam, ada kurang lebih sekitar 58 buah bagus-bagus. Itu durian montong, Pak, ya? Enggak, saya pakai bawor. Mau saking sama duri hitam. Durian unggulan sih, karena bibitnya bibit bagus. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti mungkin di eco farming-nya bisa Bapak tambahkan lagi aplikasian yang namanya eco farming premium, Pak, ya. Oh, saya belum pakai premium, masih eco farming yang biasa aja, Pak. Oh, yang original. Yang original. Nggak apa-apa.
sebenarnya perbedaan original dengan premium itu sebenarnya tidak, premium itu hanya penyempurnaan, Pak. Pada konsep kerjanya itu hampir sama, Pak. Tetapi waktu di original, dia lebih condong menyimbangi sama sepertinya dengan namanya fotosintesa ke tanah. Tapi sekarang sudah disempurnakan menjadi premium, sehingga dia bisa di tanah, bisa untuk batang, untuk akar, untuk daun, dan untuk buah. Nah, kalau di tanah bagaimana cara makainya, Pak? Yang mana yang premium, Pak? Yang itu, eco farming. Ya, eco farming premium itu boleh Bapak kocor, ataupun boleh Bapak semprot melalui tank, pakai tank. Gitu. Di batang-batangnya ya, Pak ya? Ya, untuk satu saset itu ataupun satu botol premium itu, jadi untuk 50 batang pohon durian itu cukup separuh dari eco farming premium Bapak berikan. Jadi Bapak biangkan untuk dapat 2 sampai 4 biang, yang separuh itu masukin ke 4 tangki yang isinya 16 ataupun sampai 20 liter. Jadi separuh itu bisa mendapatkan 4 tangki ataupun cap. Itu dikocor di bawah aja kali ya, Pak. Karena kalau di batang kan batangnya udah lumayan tinggi, Pak. Karena saya tanam sudah 4 tahun ya, 2018. Udah lumayan. Iya, iya maksudnya gitu. Tinggi, Maksudnya memang dikocor di bawah, di rumpun. Di rumpunnya aja, Pak. Jaraknya dari tangkal paha, dari batang ke itu? Sekitar setengah meter lah di rumpun itu, di rumpun, pokoknya di dasar rumpun itu aja Bapak siramkan. Perlu digali atau disiram begitu saja? Nah gini, kalau Bapak ingin membuat biopori, itu Bapak cukup menggali 4 titik, 4 lubang. Tapi nggak apa-apa, tahap awal ini Bapak coba dulu disiram sekeliling aja dulu. Nah Bapak lihat reaksi berapa kali Bapak aplikasikan eco farming itu, lihat perubahannya untuk 1 bulan ataupun 1,5 ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, baru Bapak bikinkan 4 titik lubang itu, Pak. Kiri, kanan, atas, bawah. Tapi kalaupun Bapak ingin langsung mengaplikasikan biopori seperti itu, lebih baik juga gitu. Ya. Kelihatannya ada beberapa yang sakit nih, Pak Raymond. Kalau tidak keberatan, mungkin barangkali Pak Raymond punya orang untuk survei lihat tempat saya gitu, Pak Raymond. Karena di mana, saya Pak? main jauh di daerah Rumpin. Di daerah Rumpin? Rumpin ya, Parung Panjang ya. Oh, Parung. Gini, nanti Bapak boleh minta nomor saya, nanti kita video call aja, Pak. Baik, Pak, kalau gitu, Pak. Bisa kita video call aja nanti, Pak. Iya. Tanya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ke Pak Raymond ya. Sebetulnya ada 2 kasus, yaitu dengan pohon duren dan peternakan sapi ya. Tapi kalau pohon duren sudah banyak solusi-solusi yang diberikan. Ya, baik dari pertanyaan para sahabat maupun penjelasan dari Pak Hermonnya sendiri nih. Namun batas waktu untuk bisa melihat hasil, Pak Raymond, itu yang saya tanyakan ya. 1. Nah, terus yang kedua, ini saya komunikasi dengan Pak Haji Ridwan, peternak sapi. Beliau itu ratusan ya. Selama ini beliau untuk pakannya itu menggunakan EcoFit base ya untuk pakannya. Pertanyaannya, beliau itu punya 15 hektar rumput gajah. Pak Haji itu membutuhkan kan untuk kesuburannya. Apakah perlu digunakan dengan ecofarmnya gitu, Pak Hermon? Baik. Jadi apa ya? Sama perilakunya dengan padi ya? Iya. Mungkin itu Pak Hermon. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk duren tadi, pertanyaan pertama Bapak tadi itu, berapa lama kita bisa melihat
hasil dari pemupukan. Ya. Kan seperti itu ya Pak ya. Kalau bicara duren, kategori tanaman batang tua, batang keras Pak ya. Nah, hasil dari pemupukan itu kita tidak menentu, tergantung dari tekstur tanahnya. Kategori jenis apa tanahnya dulu nih. Kalau di saat tanahnya bagus dengan kondisi pH-nya, itu 1 sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan pun itu terlihat akan nampak pada hijaunya daun. Nah, duren itu rata-rata dia seperti menguning, Pak. Dia tidak terlalu hijau, dia menguning. Ya kan? Nah, setidaknya menguning tidak masalah, tapi jangan sampai kering di ujungnya. Dia ini ada menguning tapi di ujungnya kering. Nah, kalau udah di ujungnya kering ini, artinya butuh asupan kandungan pupuk yang lebih besar kandungannya kalium. Kalau nggak salah, saya tuh khusus pupuk dari duren itu namanya Boster, Pak. Boster. Boster. Itu memang khusus pupuk duren itu, Pak. Tapi di Best Farm, kandungan kalium itu udah ada kadarnya. Udah ada di situ. Nah, mungkin jaraknya itu akan tampak di 1 sampai 2 bulan ataupun bahkan 3 bulan terlihat pada pembentukan pada daunnya dulu, Pak. Nah, selang berlanjutnya berapa bulan kemudian baru terlihat pada keluarlah namanya bunga-bunga. Makanya di duren itu kan rata-rata kan per 4 bulan pemupukan. Dalam setahun itu bisa jadi 3 kali pupukan. Ya kan? Di masa pemupukan itu, di masa panen habis, panen besar dipupuk, pembungaan dipupuk gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi mungkin terlihat di bunga itu 1 sampai 3 bulan ataupun 2 bulan, dan bunganya keluar itu mungkin di bulan ke-5 ataupun ke-6. Bisa jadi seperti itu, Pak. Tergantung dari tekstur tanahnya. Berarti kontinu ya, setiap perubahan itu kita pupuk. Ya, jangan sampai putus, Pak. Gitu, Pak. Jangan sampai putus, artinya 1 sampai 2 kali pengaplikasian, stop di situ, jadi bekerjanya nggak jadi maksimal. Nggak jadi maksimal. Nah, pertanyaan yang keduanya seperti rumput tadi itu, Pak, bisa juga diaplikasikan dengan Best Farm kata Bapak, tapi dengan sistem disemprot, dilarutkan. Dan bisa juga diaplikasikan seperti yang namanya fotosintesa tadi, disemprot juga. Nah, kalau dari awal itu lebih baik, lebih bagus mengaplikasikannya. Gitu, Pak. Kalau luasnya rumput apa namanya, Pak? Kita sih nyebutnya kalau di Banten itu rumput gajah ya. Itu kan rumput untuk gajah, pakan sapi ya. Nah, ya selama ini yang pas lah untuk apa namanya penyuburan ya. Perilakunya sama dengan padi kan gitu ya. Eco farming premium, Pak, kalau seandainya itu diaplikasikan ke tanaman rumput, itu hijaunya lebih baik, Pak. Sangat bagus itu, Pak. Sedangkan ternak membutuhkan tingkat zat hijau daun itu memang sangat tinggi dibutuhkan ternak. Nah, jadi kalau ternak seperti rumput gajah, ada lagi rumputnya seperti di daerah Jawa nama istilah rumput apa namanya. Nah, itu makin hijau dia makin baik. Makin sangat enak buat ternak gitu. Apalagi difermentasi. Kira-kira itu begitu, sih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, izin Pak, sebentar satu run belum biar nggak putus nih Pak. Pak Remon, kembali lagi dengan Iwan STSW 31. Pak. Ya. Baik. Ya. Jadi untuk duren saya nanti saya ninjau lokasi, saya hubungin Pak Remon saja ya, biar lihat fisiknya, nanti saya video call ya. Boleh Pak, boleh nanti bisa nomor saya bisa kasih sama Bapak nanti. Ya karena memang daerahnya emang daerah durian. Sekarang pada rontok, mudah-mudahan aja dengan digas pakai eco farming nanti akan keluar lagi gitu, harapan saya sih Pak. Amin. Amin Pak. Baik, rencana mungkin dalam waktu dekat Ibu Rika mau datang tuh melihat ke sana gitu.
Oh, Bapak timnya Ibu Rika? Betul tim Ibu Rika. Timnya Pak Abi Masuri. Itu Ustadz Arif juga, nanti Bapak boleh minta nomor saya ke Ibu Rika ataupun Ibu Ustadz Arif, Pak. Baik kalau gitu, Pak. Siapa? Ya kalau gitu Pak Reman, nanti saya minta nomornya dengan Ibu Rika. Ya. Nanti saya minta mau ngobrol ke Abi juga sih, yang mau datang. Ya udah kali Pak Reman, terima kasih, standby. Siap Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mamat dari Lampung tadi, Pak Remon, biar jangan terputus juga nih. Dia bertanya apa bedanya eco-farming premium dengan eco-farming original, Pak. Ya, jadi gini Pak Mamat, tadi sudah saya sampaikan juga, kalau premium itu yang original, dulunya itu konsep kerjanya itu hampir menyamai dengan fotosintesa. Hampir menyamai dengan fotosintesa. Yang namanya eco-farming original, yang dulu yang awal keluar. Nah, dia ada hantamannya lebih fokus pada tanahnya juga gitu. Nah, sekarang yang namanya premium, dia lebih bisa ke tanah, bisa lagi ke batang, ke akar, ke daun, dan ke buah. Perbedaannya itu aja. Jadi, artinya premium penyempurnaan dari original. Nah, sedangkan premium kandungan mikrobanya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak jadi premium sekarang, Pak. Kira-kira begitu, Pak Mamat. Oke, Pak Mamat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Sudarno dari Waikanan, Lampung. Untuk menanyakan untuk penggunaan pupuk ke karet, Pak. Untuk karet itu dengan apa yang digunakan? Best Farm, Pak. Yang Best Farm dengan apa? Gimana, Pak? Best Farm yang jenis apa? Best Farm yang pupuk Best Farm Pilo Slow Release, Pak. Oh, iya. Yang konsep cara aplikasinya itu yang ditanam, Pak. Itu caranya gimana itu yang ditanam? Best Farm itu dalam satu pokok kita bisa mengaplikasikan 2 titik atau 2 saset. Jadi kiri kanan, Pak. Ataupun 1 saset juga boleh. Nah, di Best Farm untuk karet, Pak, itu mengurangi kadar airnya dari karet tersebut, Pak. Insya Allah itu kadar air yang ada di karet itu tidak seperti sebanyak yang biasanya gitu. Kemudian pohon karet kan kalian banyak sampai ratusan, hampir 600-an tuh kalau pakai kantong-kantong itu berapa ratus buah itu yang digunakan? Berarti kalau 1 hektarnya ada berapa pokok, Pak? 1 hektar itu ada 600-an. Oh, 600 pokok ya? Iya. Oh. Jadi gini, untuk Best Farm untuk 1 paket itu dapat 140 pokok, Pak. 140 pokok, Pak. Artinya berarti Bapak membutuhkan 5 sampai 6 paket. Dus gitu, Pak ya. Iya. Dengan Bapak memakai dengan seperti itu, Pak, Bapak udah menemukan esensi dari pemupukan. Pemangkasan kos biaya pemupukan Bapak. Dari sebelumnya Bapak sudah mendapatkan di saat Bapak memakai Best Farm. Nah, disitulah fungsinya dari PTBS ini memberikan pemangkasan kos-kos biaya petani. 40-60% terpangkas, Pak. Jadi nggak disemprotkan. Kalau ini disemprotkan ada nggak itu ya? Bisa nggak disemprotkan? Kocor. Oh, dikocor. Kalau dikocor, Best Farm juga bisa Bapak kocor. Tapi umur sawit Bapak di umur berapa? Karet bukan sawit, karet. Di umur sawit. Maaf, di sawit karet Bapak di umur berapa? Ya, sudah hampir 10 tahunan. 10 tahun ya, Pak? Iya, sudah ke B, bahkan sudah kembali ke A lagi indexnya itu. Jadi gini, Pak, di saat Bapak mengaplikasikan penanaman langsung di 2 titik ataupun 1 titik, dan itu Bapak tetap mendapatkan pemangkasan biaya kok, tetap dapat. Kosnya udah ketemu sama Bapak. Dan Bapak aplikasikan melarutkan sistem semprot, itu juga nggak masalah. Untuk mengurangi gitu loh misalnya. Hah? Untuk mengurangi jumlah tadi misalnya bisa nggak lewat semprot itu kan bisa lebih luas. Lebih cepat gitu ya, Pak ya? Iya.
lebih cepat. Bisa jadi, Pak. Bisa. Disemprot aja, Pak. Tapi Bapak larutkan. Iya. Bapak larutkan. Ya udah, makasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Raymond. Iya, Pak. Ini berbagi informasi ya, Pak. Berbagi pengalaman. Dengan Bapak siapa ini? Enggak, Rahmat Lampung. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat Lampung. Oh, Bapak Rahmat. Ya, Pak. Silakan, Pak. Bapak dari Waikan tadi siapa namanya? Untuk Yang mana, Bapak Pak? tadi siapa namanya? Pak Sudarno. Nah, Pak Sudarno. Pak Sudarno ini berbagi pengalaman. Saya punya mitra ini bahkan pohon karetnya mau ditebang. Nah, jadi dulu pernah saya aplikasikan pupuk original, pupuk eco farming original. Nah, jadi Bapak bisa larutkan pupuk original itu, kemudian nanti disemprotkan di batang karet yang disayat itu ke arah bawah, ke arah akar. Nah, kemudian di akar itu, di batang, Bapak bersihkan tanpa ada rumput sekitar 1 meter lah. 1 meter keliling, piringan. Nah, Bapak semprotkan juga di tanah yang saya maksud tadi itu, tanah yang dibersihkan di sekitar batang, 1 meter keliling itu. Jadi mulai dari batang yang kulit yang disayat sampai ke tanah itu. Dan hasilnya luar biasa itu, Pak. Biasanya untuk untuk 1 batang karet itu biasanya nampung satu wadah itu membutuhkan 3 hari. Ini 1 hari 1 malam udah penuh, Pak. Saya punya pengalaman, mitra saya sampai hari ini pakai itu, pakai pupuk original. Dan satu tube itu bisa 400 batang, Pak. Halo? Ya. Ya. Itu lumayan, Pak. Coba Bapak coba. Jadi batangnya itu mulai disemprot dari kulit yang disayat sampai ke tanah. Tanahnya itu dibersihkan 1 meter kanan kiri gitu. Bulat piringan. Piringan. Jadi tanahnya disemprot juga dengan dengan eco farming original itu. Ya. Hari ini mitra saya itu masih pakai itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat saran-sarannya dan pengalamannya di lapangan. Ya, artinya gini, bicara kita tanaman tua ataupun tanaman keras, saya tidak terfokus pada pupuk best farm. Tapi saya selalu menerapkan 3 kategori item ini, saya selalu aplikasikan. Artinya best farm-nya saya aplikasikan, fotosintesanya saya aplikasikan, dan eco farming premiumnya saya aplikasikan. Selalu saya aplikasikan seperti itu. Jadi tidak terfokus pada 1 item. Pada prinsipnya 3 item ini, kerjanya pupuk ini sangat menentukan, sangat bersinergi lah bahasanya. Saling bekerja dia seperti itu gitu. Jadi selalu diaplikasikan 3 item ini. Dari pengalaman tadi Bapak Mamat, rekannya tadi yang di Lampung, itu sangat baik juga foto eco farming premium dengan diberikan ke batang-batang ataupun ke belahan batang yang telah dikikis tadi untuk lewatnya karet atau getah, itu sangat bagus. Dan piringannya pun tetap disemprotkan juga. Kalau bisa tambahkan juga namanya fotosintesa Bapak Sudarsono ya. Sudarno ya. Ya, tambahkan juga fotosintesa, Pak. Oh iya, makasih. Ya. Makasih. Oke, Pak Raymond, ini sepertinya pertanyaan sudah terjawab ya. Apa jadi sahabat mau bertanya? Pak Raymond, Pak Hairi, Pak Raymond.
Ya. Assalamualaikum Pak Remon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Pak Hair Anwar Pak Remon. Oh iya Pak. Sehat Pak. Sehat Pak Remon. Pak Remon kemarin yang di Lubuk Linggau ya sudah bergabung dan sudah mau mencoba untuk melakukan yang Pak Remon katakan itu berapa? Kalau nggak salah eco farmingnya 4, kemudian fotosintesnya 4, base pumpnya itu ada 6 kalau nggak salah begitu ya Pak Remon ya? Iya, satu paket ya. Alhamdulillah juga malam ini beliau hadir. Nah itu apa saja yang dilaksanakan sudah diarahkan waktu itu ya Pak Remon ya? Gimana Pak? Pelaksanaannya itu udah diarahkan ya? Untuk udah Pak, udah diarahkan. Udah. Nah, mohon bimbingannya lagi nih Pak Remon. Insya Allah Pak, nanti kalau seandainya mulai diaplikasikan, bisa nanti kita komunikasi Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Remon untuk bantuannya. Sama-sama Pak Khairil. Beliau semangat sekali kalau misalkan ini berhasil, saya yang ngejar Pak Khairil katanya begitu. Lumayan Pak, 50 hektar Pak. Gitu. Jadi mohon Bismillah bantuan Pak, Bismillah. Bismillah nanti. Mohon bantuan lagi arahannya Pak Remon ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Kita aja Pak Remon, makasih. Assalamualaikum Pak Remon. Baik Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Remon, ya Pak John. Bertanya lagi. Ini ada lagi pertanyaan melalui chat Pak John? Ya. Bapak Wirudi ya Pak? Bapak Wirudi. Ya. Bapak Wirudi ini mau bertanya nih Pak Remon. Ya. Eco-plan protection bisa dicampur nggak sama eco farming Pak? Eco farming premium. Setelah eco-plan protection. Sama-sama organik ya? Iya Bapak. Silakan Pak Remon. Baik Pak Wirudi. Pengaplikasian eco farming protector dengan eco farming premium lebih baik tuh diberikan seperwaktu Pak, dijeda. Jadi jangan bersamaan. Walaupun mereka item ini sama-sama organik gitu Pak ya. Jadi mungkinkah eco farming premium dulu disemprotkan ataupun protektor dulu? Seberapa hari baru aplikasikan lagi. Untuk masalah tangkinya Pak, itu kan protektor itu tetap kita bersihkan juga lah Pak. Kalau seandainya kita mengaplikasikan protektor dulu, kalau kita ingin mengaplikasikan eco farming premiumnya, lebih baik disarankan tetap juga dibersihkan juga Pak. Kita mengantisipasi sih sebenarnya Pak. Itu Pak Wirudi. Jadi untuk pemakaian eco premium dengan eco protector, kalau bisa jangan bersamaan, diberi per waktu lah. Terus udah gitu, tangkinya pun kalau setelah kita aplikasikan protektor, ingin mengaplikasikan premium, lebih baik dibersihkan juga sih, disterilkan lagi lah tangkinya. Gitu Pak Wirudi. Baik Pak John. Ya Pak Remon. Ibu, Bapak, sahabat, ada yang bertanya lagi? Pak Remon, sebenarnya sudah cukup terjawab ya Pak Remon ya? Pak John. Remon. Ya Pak. Sebelum ditutup, maksud saya terkait dengan jagung tadi itu, ini petani jagung ini, pengusaha jagung di Lampung ini kan nggak pernah olah tanah. Jadi begitu habis kepanen, kemudian dia tebang jagung, kemudian ditugal lagi gitu. Terus disisip lagi ya Pak ya? Langsung ditanam lagi jagung itu, biji jagung. Jadi nggak olah tanah. Kemudian pernah saya aplikasikan yang namanya eco farming original. Nah, ternyata pertumbuhannya memang
ya nggak maksimal gitu. Ya. Nggak maksimal. Maka saran saya akhirnya untuk olah tanah itu biarkanlah pakai pupuk kimia sekitar 25%. Setelah tumbuh sekitar 10 cm, 10 ataupun 20 cm, itu langsung pakai pupuk produk PTBS gitu kan. Ya. Ya. Nah, maksud saya kalau pakai pilau slow release, kita kira-kira pernah ada nggak gitu kan pengalaman yang pakai pilau karena pilau ini menurut Pak Wawan kan juga bisa dicampur dengan air gitu, disemprotkan. Ya. Gitu. Jadi gimana gitu kan? Terima kasih. Ya, baik Pak. Gini Pak, untuk pilo itu sebenarnya tergantung pada tanaman apa dulu Pak. Kayak seperti kadang-kadang kan dengan kondisi tanah yang udah sangat unsur haranya sangat bermasalah, yang sangat-sangat bermasalah. Jadi saya secara pribadi pernah menerapkan memakaikan pilo slow release ini dengan sistem semprot Pak, gitu Pak, dengan sistem semprot. Tidak ada sih hasilnya yang artinya tidak menyebabkan hal-hal yang rusak, tidak ada Pak, gitu. Untuk tanaman bahkan tanaman palawija yang saya aplikasikan. Terus untuk yang namanya pemupukan eco farming original yang Bapak sampaikan tadi itu, saya kan tidak tahu sudah berapa kali Bapak mengaplikasikannya. Kadang kan saya terlepas dari itu, sebelum ini kan Bapak sudah memakai namanya pupuk kimia tunggal. Artinya apa? Artinya lahan Bapak itu sudah terkontaminasi besar sekali sama pupuk kimia tunggal ini. Nah, untuk merubahnya itu memang butuh proses waktu. Kalau hanya sebatas sekali ataupun 2 kali Bapak mengaplikasikan fotosintesis original tadi, mungkin Bapak bisa mengaplikasikan lebih banyak lagi, Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau Bapak sistem tanam Bapak tadi itu habis panen ditebang, tanam lagi, apakah jarak tanamnya itu tidak beraturan, Pak? Kalau jarak tanamnya ya kalau misalnya 27 gitu kan, 27 cm gitu kan, ya di tengahnya gitu, bekas tunggul jagungnya, tapi di tengahnya antara tunggul dengan tunggul gitu, antara batang dengan batang gitu. Di tengahnya. Berarti mengurangi dari jarak awal ya Pak ya? Enggak mengurangi, hanya nggak beda. Mengurangi ya? Hanya ini aja yang tadinya misalnya tunggul dengan tunggul gitu. Nah ini di tengah gitu. Di sela-sela itu ya Pak ya? Sela-sela itu gitu kan. Jadi gitu di Lampung itu ya pengusaha. Rata-rata seperti itu Pak ya? Itu. Nah kalau kita pakai eco farming original kan, itu nggak ada efek sama sekali. Dan maka akhirnya saya sarankan untuk pakai kimia sekitar 30% lah gitu kan. Jadi untuk di tanah silahkan pakai kimia. Nanti setelah jagung itu tumbuh gitu, baru pakai pupuk eco farming, pupuk PTBS gitu. Itu akhirnya saya sarankan seperti ini dan hasilnya luar biasa gitu. Ya Pak. Jadi gini juga Pak. Ya tadi maksud saya. Apa namanya yang pupuk slow release gitu kan? Ada nggak pernah yang pakai pupuk slow release yang semprotkan ke tanah gitu kan? Gitu kan, tapi kan keterangan dari Pak Wawan sebetulnya bisa katanya gitu, tapi saya belum pernah menyarankan itu gitu. Ya, ya kalau slow release disemprotkan ke tanah itu artinya kan memang arahan semprot itu memang ke tanah, ke batang dan ke tanah pasti mengenai juga Pak, masih bisa dikondisikan lah, artinya masih bisa disemprotkan ataupun dilarutkan. Udah gitu Pak. Untuk pengaplikasian itu seperti Bapak mengaplikasikan kimia tunggal, mungkin itu sah-sah saja Pak. Sah-sah saja. Mungkin bisa tadinya, ini kita ngambil contoh seperti Bapak biasanya memakai kimia itu tadinya 10 kilo, dengan Bapak sudah mengaplikasikan best farm ataupun original, ataupun premium, ataupun fotosintesa, tadinya Bapak memakai 10 kilo kimia,
bisa Bapak kurangi takarnya menjadi 2,5 kilo ataupun 3 kilo. Mungkin itu sah-sah saja, tapi dengan catatan Bapak memberikan seperwaktu pengaplikasian. Jangan sampai bersamaan. Enggak, Pak. Jadi kalau di batang, di tanah kita nggak pakai pupuk produk ini ya, PTBS. Jadi di PTBS itu, produk PTBS itu hanya diaplikasikan ke batang daun aja, Pak, nggak ke tanah gitu akhirnya. Nggak ke tanah? Nggak. Yang pertanyaan saya tadi itu bisa nggak pakai pillow slow release dengan cara disemprotkan ke tanah gitu, karena kata Pak Bisa, Wawan, Pak. Bisa. kata Pak Wawan, itu bisa dilarutkan katanya gitu. Iya bisa. Bisa. Best form itu bisa Bapak larutkan, bisa Bapak semprotkan ke tanah. Ke tanah bisa Bapak semprotkan, mengenai batang pun Bapak bisa nyemprotkan. Dan tidak pun best farm, eco farming premium pun ataupun fotosintesa pun Bapak pun bisa menyemprotkan ke tanah, ke batang, ke daunnya. Boleh, bisa-bisa aja. Nah, di saat Bapak mengaplikasikan itu, jangan sampai jaraknya berdekatan dengan pengaplikasian yang telah Bapak aplikasikan kimia, gitu Pak. Iya, persoalannya ini kan memang nggak olah tanah gitu. Kalau olah Iya. tanah kan beda halnya dengan olah tanah. Iya. Kalau olah tanah kan kita aplikasi sesuai dengan apa yang petunjuk di buku ini gitu kan. Iya. Sebelum tanam 5 hari sebelum tanam, kemudian ya seperti itulah gitu kan. Iya. Karena pengusaha ini kan pengen cepat, bagus katanya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak cobain aja aplikasikan Best Farm, dilarutkan, Bapak semprotkan ke tanah, boleh. Nggak apa-apa Pak. Pak Maman. Iya Pak Edi. Pak Haji. Gimana kabar? Apa kabar Pak Haji? Ini leader dari Lampung nih. Ini bola nimbrung kayaknya. Sama kita nggak ketemu. Jadi ya yang kita tahu sih, yang hasil penjelasan guru-guru kita itu kan itu. Iya. Namanya pillow slow release. Pillow itu kan bantal, slow itu kan pelan. Release itu memang jalannya pelan-pelan. Memang namanya pillow slow release itu memang pupuk yang memang dijadikan untuk ditanam supaya dia tidur di situ jalan pelan-pelan selama 3 bulan tersedialah makan untuk. Dan demikian kalau disiramkan menurut saya itu kurang barangkali memang dia dibentuk dan dibuat untuk suruh jalan pelan-pelan ya kan, suruh tidur jadi pelan-pelan gitu. Jadi kalau menurut saya sih tidak efektif akhirnya kalau dia dilarutkan. Nah, satu hal, pilosrolis itu menurut penjelasan yang saya dapatkan itu sama isinya dengan fotosintesa. Nah, fotosintesa ini bisa dicairkan, bisa dilarutkan. Nah, inilah yang bisa dipakai semprot atau siram. Nah, tadi saya dengar dari Pak Raymond tadi kan apa-apa dia siram dulu tuh pakai fotosintesa. Memang itu dibuat bahwa pupuk itu dilarutkan untuk dipakai semprot dan untuk untuk disiramkan baik melalui pori-pori apa tadi? Pori-pori itu apa? Lubang itu? Biopori. Biopori. Nah, maupun itu. Karena memang prinsipnya dan saya lihat eco farming original itu lebih fleksibel saya lihat ya. Dia bisa dilarutkan, disiramin, disemprotan apa segala kan gitu. Karena dia ada bakteri. Jadi kawan-kawan sekalian, eco farming original itu adalah pupuk original yang baik yang sekarang yang premium ya. Premium. Itu untuk mengolah tanahnya boleh kita fermentasikan dengan air kelapa kah, air gula merah kah, atau itu media dia untuk fermentasi, itu cocok untuk tanahnya. Tapi kalau eco farming itu mau disemprotkan ke tanamannya, jangan pakai larutan larutan air kelapa
air gula dan sebagainya. Jangan, karena tidak efektif untuk tanamannya. Lebih baik pakai air putih biasa. Kita semprotkan ke daunnya apa segala melalui stomatanya kan pada pagi hari dan sebagainya itu. Nah itu barangkali sesuatu yang barangkali bisa menjadi pencerahan bagi kita. Terima kasih. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Saya ini tanyain Pak Haji, ada nggak pengalaman atau testimoni karena saya ikut penjelasan Pak Wawan gitu ya, itu bisa dilarutkan katanya untuk tanaman hortikultura, apa palawija gitu, yang Pilostrauliris itu. Ada nggak pengalaman atau testimoni gitu? Kalau mau dilarutkan itu Pak, jangan Pilostraulirisnya, fotosintesa saja. Karena isi daripada fotosintesa itu sama dengan Pilostrauliris. Sama. Kandungannya ya? Kandungannya sama, persis. Ya. Fotosintesa dan Pilostrauliris itu sama kandungannya. Jadi fotosintesa bisa diencerkan, dilarutkan. Nah, yang bantal ini biarlah tertidur pulas dengan bantal yang kita pakai. Kan gitu. Ya. Jadi kalau disemprotkan langsung ke ini, ke batang, ke tanah gitu kan, ke batang. Boleh. Nggak ngefek Pak. Ya. Kampung ini untuk tanaman jagung nggak ngefek. Maka saya sarankan suruh pakai kimia gitu. Mungkin di jagung itu mungkin disemprot secara umum. Bagusnya mungkin tanah di situ tuh perlu juga ditaburkan dulu dengan kotoran-kotoran hewan kan. Begitu disemprotkan dengan eco farming original, nah kotoran hewan ini akan berproses, dia berfermentasi, dia urai itu kotoran-kotoran hewan itu, dan dia akan menjadi nutrisi yang bagus bagi tanaman. Jadi prinsip fermentasi yang ada di situ tuh harus ada lawan yang difermentasi. Jadi nanti kita melakukan fermentasi kotoran hewan yang baik, yang kering, jangan yang basah sebagainya. Baru situ nanti tumbuhlah di situ bakteri-bakterinya dan sebagainya, akan memperbanyak unsur-unsur hara di dalam tanah itu. Jadi semua itu kan harus olah tanah dulu. Jadi polanya kan kalau kita mau menanam, pertama olah tanah. Olah tanah itu pertama dengan menyiramkan kapur dolomit lah untuk menetralisir atau untuk membuat pH tanah lebih baik, lalu kemudian taburkan juga kotoran-kotoran hewan. Saya baru kasih pengarahan di daerah Serang Pontang, baru datang nih, ya kan? Untuk memberikan arahan bagaimana mengelola padinya itu. Jangan berharap padi dia kemarin katanya kurang hasil. Saya bilang, Pak, mungkin unsur-unsur haranya di dalam tanah udah kurang. Taburkan dulu deh kotoran-kotoran hewan. Nanti Bapak semprotkan dulu dengan eco farming, bla 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 gitu. Sama eco plant proctor. Nah, setelah itu baru ditanami. Nah, perawatan juga lagi dengan eco farming original. Jadi ini saya menggunakan pola murni original, eco farming original. Tapi awalnya tambah plant protector untuk menambah daya tahan pencegahan penyakit gitu. Itu Pak, masih. Ya, makasih Pak Haji. Kangen saya ini. Kangen. Iya, saya juga mau ke Lampung sebenarnya itu, mau keliling Sumatera. Ya, kan? Baru saya gambar pulaunya aja, saya keliling aja pulau itu kan gitu. Nanti kenyataannya. Nanti kapan lah saya juga mengunjungi lagi itu kawan-kawan di Pekanbaru. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke Pak Remon, sepertinya tanya jawab kita udah baik. Apalagi Pak Remon ya. Baik Pak John. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada Zoom malam ini. Jika tidak ada tambahan lagi, Zoom akan kami tutup Pak. Kami memberikan kesempatan untuk Abi atau Umi untuk tambahan atau pesan